Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu Ningsi Faizal dengan NIM 236500076 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan garis besar hukum cyber. Materi ketiga yaitu latar belakang dan landasan hukum cyber Indonesia UU IT. Materi yang keempat yaitu Yudiska dan penerapan hukum pidana cyber Indonesia. Materi yang kelima yaitu jenis-jenis cyber dan modus operandi. Materi yang keenam, mekanisme pembuktian dalam kasus kejahatan cyber. Materi yang ketujuh, keabsahan bukti elektronik di pengadilan. Kita masuk di materi yang ketiga yaitu latar belakang dan landasan hukum Indonesia UU IT. Definisi dan cakupan hukum cyber. Hukum cyber adalah seperangkap norma yang mengatur aktivitas digital seperti ekonomi, hak cipta, tanda tangan elektronik, dan kejahatan siber. Regulasi ini mencakup aspek teknik seperti forensik digital dan aspek etis terkait penggunaan internet. Lingkup hukum cyber sangat luas, meliputi regulasi kegiatan digital, perlindungan hak pribadi seperti data pribadi, sehingga kejahatan digital seperti penipuan daring, peretasan, dan penyebaran konten ilegal. Istilah cyber memiliki makna yang terkait dengan dunia digital nyata, di mana sistem bekerja mirip dengan aliran listrik, memperkuat proses pembuktian dalam lahan peradilan. Perkembangan sejarah hukum cyber di Indonesia. Era pra-regulasi 1980 sampai 1998. Kejahatan digital kejahatan digital awal seperti manipulasi data diatur menggunakan KUHP. Kapasitas penegakan hukum cyber saat ini masih sangat terbatas. Yang kedua, era transisi reformasi 1998 sampai 2008. Peningkatan penggunaan internet hingga 25 juta pengguna di Indonesia mendorong kebutuhan untuk menyusun regulasi pelindungan, misalnya UU Telekomunikasi 1999 dan UU Hak Cipta 2022. Era UU IT dari 2008 sampai 2016. UU IT hadir sebagai regulasi utama yang mengatur aktivitas digital. Isu kontroversial seperti pasal 23 ayat 3 tentang pencemaran nama baik menjadi sorotan. Perkembangan sejarah hukum cyber Indonesia. Era revisi UU IT 2016 sampai sekarang. Penyesuaian pasal-pasal UU IT memberikan kejelasan hukum dan mengurangi kasus pencemaran nama baik sebanyak 40%. Diperkuat dengan regulasi perlengkapan seperti UU PDP tahun 2022 dan pembentukan BSSN 2017. Perbandingan dan rekomendasi internasional. Perbandingan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Ketiga negara memiliki perundungan serupa terkait kejahatan cyber. Perbedaannya, Indonesia masih sangat dalam proses akseksi konveksi DUPA-PES, sedangkan negara tetangga sudah mengadopsinya. Konveksi DUPA-PES direkomendasikan oleh Komite PBB sebagai acuan global untuk mengatur kerja sama di bidang kejahatan cyber. Aseksi dapat meningkatkan standar keamanan dan kolaborasi internasional. Rekomendasinya yaitu ada prinsip hukum pidana sebagai ultimatum medium, membuat rumusan hukum yang jelas, dan memperhatikan diferensiasi kepentingan nasional. Referensi dan tujuan IT. Yang pertama yaitu latar belakang UU IT muncul dari kebutuhan untuk mengatasi perubahan pola komunikasi global dan mendukung aktivitas digital secara aman. Yang kedua, prinsip UU IT adalah menjunjung tinggi asas kepastian hukum,
manfaat publik dan kehati-hatian, etikat baik, dan berpihak teknologi yang netral untuk semua. Yang ketiga, tujuannya itu menciptakan rasa aman di ruang digital, mencegah penyalahgunaan informasi, mendukung ekonomi digital, dan mencerdaskan bangsa melalui regulasi tegas dan adaptif.